Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan. Dan saya sangat bersemangat membawakan partai ini, merupakan sebuah partai yang sangat agresif. Serangan brutal terjadi antara dua pecatur hebat Rusia, Grandmaster Danil Dubov menghadapi Grandmaster Alexander Grischuk. Tentunya pada event semifinal Mr. Doji Invitational 2022. Bagaimana partainya? Langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Danil Dubov putih memulangkah dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, kuda ke F3, pion ke D5, pion ke C4, lalu E6 dan dilanjutkan G3 sehingga mengarah kepada pembukaan Katalan ke depan. Gajah ke E7 berlanjut, gajah ke G2 dan masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Dilanjutkan dengan pertukaran pion-pion D memukul pion C, lalu menteri ke C2 menantang pion dan A6. Di dalam pos ini tentunya mensupport pion ke depan melaju, sehingga salah satu opsi bisa juga dengan pion melaju ke A4 dipilih tentunya oleh Danil Dubov, langsung menerima pion menggunakan menteri, memberikan akses B5 tempo mengancam menteri, juga mempersiapkan fianchetto, menteri mundur ke C2, gajah ke B7 dan gajah ke D2 saat ini dengan ide ke depan dapat bermanuver menambah tekanan terhadap pion C7. Gajah ke 4 berlanjut tempo mengancam menteri berpindah ke C1 lalu C6 dan kita lihat teman-teman di mana hitam terlebih dahulu mengaktifkan gajah lalu pion supaya akses gajah tidak terganggu, dan langkah pion ini juga menghentikan rencana dari Dubov untuk mengancam pion sehingga dibuka oleh menteri. Pion ke E3 berlanjut saat ini, kuda ke D7, lalu kuda ke C3 mengancam gajah dan masih merasa penting gajah dari Alexander Grischuk. Gajah mundur ke G6, kuda ke H4 lagi-lagi menantang gajah, juga menantang pion. Di sini gajah ke H5 dan menteri ke I1. Cukup penting teman-teman, di mana rencana beberapa langkah masa depan ia menghindari ada tempo ke depan untuk juga ancaman dari benteng terhadap menteri, sehingga menteri langsung juga menghindarkan diri. Selain itu juga menambah amunisi ke depan untuk juga mengancam menteri. Sebelumnya teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda apabila langsung bersemangat gajah memukul pion, misalkan masalahnya benteng ke C8 dan kita lihat sangat berbahaya. Gajah ke B7, maka di sini benteng ke C7 dan kita lihat apabila mundur tentu juga langsung juga pion melaju, kuda akan hilang, dan bahkan pion ini diberikan tetap B4, kuda akan hilang teman-teman. Di sini pun hitam lebih baik. Untuk itulah sangat berhati-hati dan cukup jeli juga Danil Dubov mengetahui hal ini, sehingga menteri berpindah ke I1 berlanjut dengan benteng ke C8, kuda ke I2 saat ini, di mana juga bermanuver ke depan mengancam gajah, juga membawa benteng ke depan mengambil alih file C. Kuda ke D5 berlanjut menempatkan di sentral, gajah ke A5 di mana kita lihat teman-teman mengancam menteri ke I8 berpindah dan I4 mulai mengambil inisiatif menyerang juga kuda, di mana memang terlihat juga memberikan kudanya pion bertumpuk tetapi kembali ke depan apabila diterima kuda ini rencana Dubov untuk juga memukul kuda. Kuda ke B6 menyelamatkan diri, maka kuda ke F4 mengancam gajah, gajah ke G6 maka kuda file H menerima gajah, pion H menerima, dan B3 teman-teman tentunya mencegah ke depan untuk kuda dapat aktif. Sangat-sangat menarik. Berlanjut permainan dari Grischuk dengan C5 menawarkan juga pion, dan di sini teman-teman D5. Cukup unik bagaimana Danil Dubov bermain. Ia memberikan pion, bahkan ia tidak menerima pion memukul pion melainkan E5, dan ini yang terjadi teman-teman. Seni permainan Danil Dubov. Pion ke G5 saat ini mengancam kuda, tentu kuda memukul pion D5, pertukaran terjadi, gajah menerima dan gajah ke D8 teman-teman menawarkan gajah, dan inilah sebuah tantangan bagaimana trik dan juga jebakan yang sudah dibangun oleh Danil Dubov. Anda pause video ini, apa opsi terbaik putih di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan. Langkah itu ialah dengan pion ke 6.
Dan ini yang terjadi. Dan apapun respon dari hitam ialah serba salah. Dipilih pion saat ini menerima pion. Karena apa? Apabila gajah langsung memukul gajah juga mengancam menteri. Masalahnya pion memukul pion F7 tempo skak. Sehingga benteng menerima, maka menteri memukul gajah. Dan di sini juga benteng akan hilang karena sedang dipin, teman-teman. Sangat-sangat menarik. Dicoba tentunya menerima pion, maka berlanjut saat ini menteri memukul pion skak. Apa yang harus dilakukan? Raja tentunya berpindah karena Grischuk menyadari apabila diterima maka gajah menerima skak, kuda akan tumbang. Sangat-sangat menarik teman-teman. Di dalam posisi ini tentunya raja ke H7 maka menteri ke H3 skak. Raja ke G6, benteng ke I1 mengancam menteri. Dan apa yang harus dilakukan? Disinilah posisi dari Alexander Grischuk sangat tertekan dan apapun responnya ialah serba salah. Di sini kuda ia buat menutup sehingga langkah eksekusi memberikan benteng, dan setelah menteri memukul benteng, di sini juga bahwa Alexander Grischuk menyerah. Mengapa saya bilang serba salah teman-teman? Apabila di dalam pos ini dicoba dengan gajah menutup misalkan, masalahnya gajah ke I4 skak. Raja ke F7, ada menteri ke F5 skak. Kuda menutup, masalahnya gajah ke D5 dan ini pun menghasilkan skakmat. Oke, bagaimana jika di dalam posisi ini raja ke G8 maka menteri ke H7 skak, raja ke F7, sebenarnya gajah juga untuk melakukan skak, menteri akan tumbang, tetapi langkah yang cukup menarik, gajah justru ke D5 skak. Karena apa? Dubov pastinya memilih skakmat. Raja ke F6, benteng ke I6 skak, raja tentu kembali ke F7, benteng juga langsung melepaskan diri, memukul pion, juga membuka gajah, melakukan skak, dan ini pun skakmat. Sangat-sangat luar biasa teman-teman. Dan kita kembali ke partai aslinya, di mana di posisi ini Alexander Grischuk pasrah, ia menutup dengan kuda sehingga membuka tentunya akses menteri memukul benteng. Di sini juga Grischuk menyerah karena apa? Apabila dilanjutkan gajah memukul gajah, masalahnya di sini tidak akan menteri memukul menteri, tetapi dengan menteri memukul pion skak, waktu yang sama mengancam gajah. Jelas kita lihat teman-teman bahwa dalam Super Grandmaster di sini Dubov unggul 1 perwira, jelas sangat unggul permainan. Luar biasa teman-teman. Semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Danil Dubov memiliki tingkat akurasi 94,5% dan Alexander Grischuk 84,2%. Merupakan sebuah performa yang luar biasa sehingga dengan partai ini meloloskan Grandmaster Danil Dubov bertemu dengan Grandmaster juara dunia Magnus Carlsen di final Mr. Doji Invitational. Dan lagi-lagi teman-teman, coba tuliskan di kolom komentar siapa supportan Anda menjuarai turnamen ini. Dan jika suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada request ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.